Mereka adalah band terbesar yang pernah ada di planet ini. Mereka menjual miliaran album. Mereka mengubah budaya selamanya. Tapi bagaimana jika saya bilang, di awal karir mereka, mereka ditolak mentah-mentah oleh sebuah label rekaman besar dan menerima hinaan paling konyol dalam sejarah musik. Mundur ke 1 Januari 1962, lupakan Beatlemania, lupakan Ringo Starr. Mereka hanyalah 4 pemuda ambisius dari Liverpool. Kotor, berisik, dan putus asa mencari kontrak rekaman. Manajer mereka yang masih muda dan nekat, Brian Epstein, berhasil mendapatkan 1 audisi emas. Audisi itu adalah dengan Decca Records, salah satu label terbesar di Inggris. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Mereka gugup. Mereka berkendara berjam-jam menembus badai salju hanya untuk tiba di sana. Mereka memainkan 15 lagu. Mereka merasa sudah memberikan yang terbaik. Brian Epstein menunggu dengan cemas. Beberapa minggu kemudian, jawaban itu datang dari seorang eksekutif bernama Dick Rowe. Dick Rowe menolak mereka, tapi dia tidak hanya bilang tidak. Dia memberikan kalimat yang menghancurkan. Tuan Epstein, grup gitar sudah ketinggalan zaman. Musik gitar sudah mati, bayangkan itu. Band yang akan menjadi musik gitar, dibilang sudah ketinggalan zaman. Hinaan itu bukan hanya untuk band, itu adalah tamparan untuk Brian Epstein. Decca Records malah memilih band lain bernama Brian Poole and the Tremolos. Brian Epstein hancur. Dia membawa pita rekaman yang sama ke setiap label besar lainnya di London. Pye Records menolak, Columbia menolak, HMV menolak. Semua orang setuju dengan Decca. The Beatles sudah habis sebelum mereka mulai. Para anggota band putus asa. John Lennon bahkan mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Tapi Epstein menolak menyerah. Dia punya satu kesempatan terakhir. Dia pergi ke Parlophone, sebuah label kecil di bawah EMI yang anehnya lebih sering memproduksi rekaman komedi daripada musik. Dia bertemu seorang produser bernama George Martin. George Martin mendengarkan rekaman Decca yang ditolak itu. Siwanya dia juga tidak terlalu terkesan, tapi dia menyukai selera humor band itu. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia memanggil mereka untuk audisi kedua. George Martin merekrut mereka. Dia mengganti drummer mereka dengan Ringo Starr. Dan sisanya adalah ledakan dahsyat. Kurang dari setahun setelah dihina mati oleh Decca, The Beatles merilis Love Me Do dan Please Please Me. Dunia meledak dan Dick Rowe, pria yang mengatakan musik gitar sudah mati, bertahun-tahun kemudian dia dikenal sebagai pria yang menolak The Beatles. Kisah The Beatles adalah pelajaran terbesar tentang penolakan. Hinaan yang mereka terima dari Decca justru menjadi bahan bakar bagi Brian Epstein untuk membuktikan bahwa dunia salah. Mereka tidak hanya membuktikan bahwa musik gitar belum mati, mereka atas musik gitar. Jadi jika seseorang menghina idemu, ingatlah The Beatles.